Halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang cara mengatasi anak ADHD ketika di sekolah dan di rumah. Yuk kita simak bersama-sama. Adakah yang tahu ADHD itu apa? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, serta sulit memusatkan perhatian. Apakah kalian memiliki saudara atau tetangga atau teman yang merupakan ADHD? Karena anak yang ADHD memiliki karakteristik yang berbeda dari anak-anak yang bukan ADHD, maka cara pendampingannya pun berbeda. Yuk kita simak penjelasan cara mendampingi anak ADHD berikut ini. Cara pendampingan anak ADHD di sekolah. Yang pertama yaitu program pendidikan khusus. Selama pembelajaran, siswa mendapatkan pendampingan khusus oleh seorang asisten dan salah satunya yaitu reduksi atau pengurangan stimulus oleh guru karena struktur program pembelajaran menentukan aktivitas peserta didik. Reduksi stimulus meliputi dengan ruang kedap suara, jendela yang buram, lantai diberi karpet, rak buku dan almari yang tertutup, menggunakan ruangan yang berbentuk kubus dan bersudut 3, serta buletin berwarna dibatasi. Yang kedua yaitu modifikasi perilaku saat pelaksanaan pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, melakukan modifikasi perilaku dengan menggunakan sistem reinforcement atau perkuatan pada siswa yang memperhatikannya dan menegurnya jika dia tidak memperhatikannya. Juga melakukan sistem punishment atau hukuman dapat disertai dengan reinforcement atau perkuatan. Yang ketiga yaitu cognitive training. Pembelajaran dengan menggunakan self-monitoring gunanya untuk mengontrol perilaku peserta didik, bahkan mengontrol dirinya sendiri. Lalu yang keempat yaitu counseling. Penanganan juga memerlukan counseling dengan memperhatikan intervensi dan refleksi kegiatan pembelajaran. Counseling yang digunakan yaitu onput, lalu proses, lalu output. Berikut ini adalah hal yang perlu dilakukan guru kelas untuk menangani anak ADHD. Yang pertama, memposisikan anak ADHD lebih dekat dengan guru sehingga guru dapat memberikan perhatian yang cukup. Berikut ini adalah gambar posisi duduknya. Yang kedua, yaitu mengatur atau memfasilitasi kursi duduk yang memiliki bantalan sehingga dapat membuat nyaman anak ADHD dan kursi dapat lebih stabil ketika anak berdiri. Berikut ini adalah contoh kursi yang diberikan bantalan dan pada ujung kursi, pada kaki kursi diberikan handband untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pada anak. Yang ketiga yaitu hindari anak ADHD dari kerja kelompok karena anak ADHD dapat terdistraksi dengan pekerjaan kelompok lain. Apabila ada kegiatan kelompok, pastikan kelompok yang terdapat anak ADHD tidak terlalu dekat dengan kelompok lain. Yang keempat yaitu menjaga kelas agar tetap teratur dan terorganisir. Lalu yang kelima, pemberian instruksi secara bertahap karena pemberian instruksi secara keseluruhan dapat membuat anak ADHD bingung dan kesulitan dalam mengingatnya. Lalu yang keenam, pemberian kolaboratif dengan siswa lain, baik bila berbentuk kelompok kecil dengan tujuan yang jelas. Yang ketujuh yaitu hindari terlalu banyak menunggu pekerjaan selesai, karena lebih banyak hal yang dilakukan oleh anak ADHD akan membantunya untuk tetap fokus pada tugas. Maka, guru harus memberikan waktu yang jelas dan disiplin. Lalu yang kedelapan, anak ADHD harus memiliki buku tugas yang berisi daftar dari tugas-tugas yang dimilikinya. Lalu yang kesembilan, modifikasi pembelajaran yang dilakukan secara kontinu dan guru perlu cek secara berskala karena penyelesaian tugas anak ADHD akan lebih lambat. Yang ke-10, menurunkan tuntutan yang tinggi dan kalimat dengan penuh tekanan karena dapat membuat anak ADHD lepas kontrol dan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Yang ke-11, memberikan respons secara teratur, secara visual maupun verbal. Yang ke-12, menentukan gaya belajar yang paling disukai anak ADHD. Yang ke-13, konsisten dengan aturan yang berlaku di kelas. Lalu yang ke-14, hindari kata-kata kasar dan bernada ancaman. Yang ke-15, menyediakan buku yang digunakan di sekolah sama dengan yang digunakan di rumah. Begitupun sebaliknya. Yang ke-16,
Beberapa media pembelajaran yang membantu anak ADHD ketika hiperaktivitas yaitu berupa benda-benda yang dapat diremas, digigit, atau ditarik. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari media-media yang dapat digunakan oleh anak ADHD. Nah, kali ini kita beranjak ke cara menangani anak ADHD di rumah. Check it out! Hai teman-teman, setelah kita mendengar cara menangani anak ADHD di sekolah tadi, langsung aja yuk kita bahas bagaimana sih cara menangani anak ADHD versi di rumah nih. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan. Yuk langsung check it out. Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas cara menangani anak ADHD versi di rumah. Nah, ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara terapi. Yang kedua, memastikan anak bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, menciptakan suasana tenang di rumah. Nah, yang pertama dengan cara terapi nih. Biasanya anak ADHD itu menjalankan terapi perilaku. Pendekatan ini dapat membantu anak mengubah perilaku dan mengendalikan impuls diri dengan lebih baik. Ada yang lain juga nih manfaat terapi, yaitu dapat membantu mereka memahami bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan untuk memahami seluruh dunia. Yang kedua yaitu memastikan anak bersosialisasi dengan baik. Kenapa harus memastikan anak bersosialisasi dengan baik? Iya, karena biasanya tantangan besar anak ADHD adalah tidak belajar bersosialisasi dengan benar. Nah, bagaimana caranya agar anak ADHD dapat bersosialisasi dengan benar? Yang pertama yaitu mendorong anak untuk terlibat dalam interaksi dengan teman sebaya melalui organisasi terstruktur seperti kegiatan pramuka, tim olahraga, klub tertentu, dan yang lain-lain. Pastinya dalam segi positif ya. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan suasana tenang di rumah. Pastikan tingkat gangguan elektronik seminim mungkin, kemudian mengontrol pencahayaan, meminimalkan penggunaan bau yang tajam dan menyengat. Terima kasih. Sekian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak. Bye-bye.